Selamat pagi Bapak Ibu serta saudara-saudariku yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Kita mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa. Kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, kasih dari Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus itulah kiranya menyertai kamu. Amin. Bapak Ibu serta saudara-saudariku yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan untuk kita pada hari ini yaitu yang tertulis dalam Amsal 16 ayat 9. Hati manusia memikir-mikirkan jalannya, tetapi Tuhanlah yang menentukan arah langkahnya. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu serta saudara-saudariku yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, saya mau berkata dan juga mengingatkan kepada Bapak Ibu, kita hidup di dunia ini, kita menjalani proses dan kendali Allah. Kita menjalani kehidupan ini sesuai dengan arah yang ditentukan oleh Allah kepada kita. Kita boleh berencana, saya besok akan melakukan ini, saya besok akan melakukan itu, saya akan seperti ini, saya akan seperti ini, saya akan membangun ini, saya akan menyelesaikan ini. Semuanya itu dalam pikiran manusia dan rancangan dan juga rencana manusia. Firman ini menyadarkan kepada kita Bapak Ibu, hati manusia memikir-mikirkan jalannya, tetapi Tuhanlah yang menentukan arah langkahnya. Kita boleh berencana dalam kehidupan ini, tetapi keputusannya hanya pada tangan Tuhan. Kita boleh berencana akan masa depan anak-anak kita, maunya nanti anakku jadi dokter, maunya nanti anakku seperti ini, atau seseorang yang hendak menikah. Saya maunya kalau menikah itu pada laki-laki yang seperti ini atau kepada perempuan yang seperti ini. Tetapi sama halnya juga selama apapun seseorang berpacaran, entah itu dia 6 tahun, 10 tahun, jikalau Tuhan memang tidak menghendaki dia akan menjadi suami atau istrinya, akan ada saja jalannya mereka akan putus. Maka kepada para remaja Naposo Bulung yang mengalami broken heart, ya tetaplah bersemangat karena yang terbaik sedang Tuhan sediakan kepada kita. Hakikat Allah menentukan arah yang baik dalam kehidupan kita, pastilah itu yang terbaik. Belum tentu yang kita pikirkan itu adalah yang terbaik di dalam kehidupan kita Bapak Ibu serta saudara-saudariku. Maka ketika kita menghadapi jalan buntu untuk mencapai pencapaian kita, jangan langsung berputus asa. Jikalau kita menghadapi yang namanya kekecewaan di tengah jalan, kita sudah berusaha sekuat tenaga untuk menyekolahkan anak-anak, kita sudah berusaha membuat mereka supaya menjadi pribadi yang lebih kuat, pribadi yang lebih cerdas, mereka dileskan ke sana kemari dan lain sebagainya. Jikalau Tuhan tidak berkehendak Bapak Ibu, itu tidak semua bisa terjadi. Maka saat ini kita diingatkan, selain kita berusaha, kita menyerahkan hidup kita ini kepada Tuhan. Remaja Naposo Bulung, jangan terlalu sibuk dengan pekerjaan sekolahmu sehingga kamu lupa bersekutu dengan firman Tuhan. Jikalau diajak inang pendeta, ayo adik-adik remaja Naposo Bulung mengadakan PA, ikutilah. Jangan pernah inang aku sibuk, aku terlalu ini dan lain sebagainya. Jangan. Maka ketika kita menyeimbangkan antara IQ dengan EQ kita dan juga dengan SQ kita, IQ bisa juga dengan intellectual question, SQ bisa dengan spiritual question, dan EQ adalah emotional question. Dan ketika ketiga ini dapat diseimbangkan, ingatlah kehidupan kita nyata akan semakin lebih baik. Dalam kehidupan ini Bapak Ibu serta saudara-saudariku, jangan pernah kita lupa kita bukan pengendali kehidupan kita. Kita hanya boleh berencana, tetapi Tuhan yang menentukan segala sesuatu. Maka jikalau kita saat ini sedang berencana, doakan Tuhan, jikalau Tuhan berkenan atas rencana ini, berkatilah. Jikalau Tuhan berkenan atas hubungan anakku ini, berkatilah mereka sampai jenjang pernikahan. Jikalau Tuhan menghendaki anakku seperti ini, berkatilah Tuhan. Maka kehidupan kita seutuhnya bukanlah menentukan hidup kita, dan orang tua jangan merasa dia penentu kehidupan anak-anaknya. Penentu kehidupan anak-anaknya, penentu kehidupan kita, penentu kehidupan orang tua kita adalah Allah. Maka jangan pernah menjadikan diri kita menjadi penentu atas kehidupan seseorang. Maka jangan pernah berkata dia tidak bisa hidup tanpa aku. Dia tidak bisa hidup tanpa aku karena aku di dalam rumah tangga pencari nafkah dan lain sebagainya. Tidak Bapak Ibu.
Atau seseorang yang menjadi seorang pengkhotbah besar, pemberita Injil, dia akan berkata firman Tuhan tidak akan tersebar kemana-mana jikalau bukan karena aku. Tidak. Jadi ketika kita menyadari hidup kita ini dalam kendali Tuhan, mengajarkan kita untuk tetap rendah hati, menggantungkan diri seutuhnya kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan. Itulah sikap orang Kristen Bapak Ibu yang benar. Lalu saat ini kita diajarkan untuk tetap datang kepada Dia dengan penuh kerendahan hati, bermohon kepada kemurahan-Nya. Bapak Ibu serta saudara-saudariku, apapun yang kita rencanakan sepanjang hari ini, berdoalah, katakanlah, Tuhan, jadilah kehendak-Mu dalam hidupku. Mari sama-sama mengucapkannya saat ini Bapak Ibu. Jadilah kehendak-Mu Tuhan dalam hidupku. Amin. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan Allah Bapa kami atas penyertaan-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Engkau telah merancangkan yang terbaik dalam hidup kami. Kami yakin Tuhan segala rencana kami tidak jauh lebih baik daripada rancangan-Mu dalam hidup kami. Maka ingatkan kami Tuhan supaya kami terus melibatkan Engkau dalam setiap perencanaan kami, melibatkan Engkau dalam setiap pikiran kami, dan meyakinkan Engkau yang memberikan yang terbaik. Berkati anak-anak kami, cucu kami, dan juga Tuhan pekerjaan kami. Berkati orang tua kami dimanapun mereka berada. Bahkan berkatilah orang-orang yang sedang merindukan jodoh, merindukan pekerjaan, atau bahkan saat ini kami merindukan berkat keturunan. Tuhan kiranya memberkati seluruh jemaat-Mu Bapa, seluruh kami yang merindukan kasih karunia-Mu. Kami boleh berencana Tuhan, tetapi Engkaulah yang menentukan jalannya. Saat ini kami mau ditundukkan dan ditaklukkan pada kuasa-Mu Tuhan. Saat ini kami mau menyerahkan diri kami seutuhnya pada-Mu Tuhan. Kami tidak menginginkan hidup kami yang sombong, angkuh dan congkak, tetapi biarlah kami Tuhan tetap dikendalikan dan berserah diri kepada-Mu Tuhan, sebab kami tidak menjadi pemilik kehidupan kami, tetapi Engkaulah yang menentukan kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan Allah Bapa kami berdoa dalam satu nama yang indah, yaitu nama Yesus Kristus dan pimpinan Roh Kudus. Anugerah daripada Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, dan penyertaan Roh Kudus itulah kiranya menyertai kamu sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu serta saudara-saudariku. Tuhan Yesus memberkati. Horas.